Kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Mbak Kadek hari ini, travel blogger yang kali ini kemudian masih membahas mengenai influencer dan juga kebangkitan pariwisata di Indonesia. Oke, Mbak Kadek, ada hasil riset nggak atau mungkin hasil survei lah yang betul-betul membuktikan bahwa memang banyak sekali artikel-artikel ataupun mungkin bahasan mengenai objek pariwisata yang ada di Indonesia oleh travel blogger ini memberikan dampak signifikan terhadap minat dari orang-orang untuk melakukan perjalanan lah ke berbagai macam objek pariwisata di Indonesia ataupun mungkin dunia. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya efeknya udah bisa kelihatan ya, meskipun aku nggak tahu persis datanya, cuman dari akun sosial media aku pun tuh udah kelihatan. Kalau misalkan aku habis pergi kemana gitu, mereka selalu minta highlight dong biar bisa aku save gitu. Nanti 3 bulan atau beberapa bulan kemudian dia tag ke situ karena ngeliat aku gitu. Jadi memang kalau pariwisata itu kan dampaknya bukan yang kayak kita ke sana terus besoknya langsung orang ke sana ya. Maksudnya bisa lama gitu, dampaknya bisa 3 bulan, 6 bulan, orang pasti nge-save dulu gitu. Baru kelihatan aku habis ke sini karena ngelihat dari sosial medianya Kak Kadek gitu. Nah, dari situ satu udah kelihatan gitu. Kemudian kedua, kemarin sih aku sempat nonton YouTube-nya Om Deddy sama mantan Menteri Pariwisata kita, Pak Wisnu Tama. Beliau juga bilang gitu kalau ada data yang menyebutkan kalau memang efek influencer untuk pariwisata itu sudah tidak usah diragukan lagi gitu. Jadi itu bisa jadi gimana ya? Bisa jadi jawaban sih untuk seberapa besar sih efek influencer gitu. Baik, Mbak Kadek, keberadaan dari travel blogger yang menyadari potensi profesi ini, kemudian ini semakin banyak lah, karena memang potensinya sangat-sangat menarik seperti yang Anda tadi sampaikan. Berbagai macam travel blogger juga mereka mengeksplor karakteristik dari masing-masing gitu ya, untuk bisa ada poin pembeda lah dari mereka dibandingkan dengan travel blogger yang lain. Ada code of conduct nggak? Misalnya gini, ada yang mungkin merasa bahwa ya karena karakteristik saya jahil misalnya gitu, ketika menggunakan ataupun mungkin membuat video blog, ada norma-norma yang mungkin tujuannya adalah memang untuk mereview sebuah tempat pariwisata, tapi karena mungkin dia ingin meng-underline karakteristik dia yang agak-agak jahil dan suka ngeprank gitu, itu akhirnya melanggar norma-norma yang ada di tempat pariwisata tersebut. Nah, pentingnya code of conduct untuk teman-teman travel blogger tuh seperti apa sih, Mbak Kadek? Sebenarnya kalau udah sharing di sosial media itu udah nggak bisa nggak bisa dibatasi lagi, karena itu kan pengguna sosial media itu kan banyak banget ya, nggak usah influencer, nggak usah blogger, kayak orang biasa pun bisa melakukan itu sebenarnya, sharing sesuatu yang sebenarnya di luar gimana ya, kayak bikin impact yang kurang bagus untuk audiens gitu kan. Nah, kalau dari code on conduct-nya sebenarnya nggak ada gitu, kayak kita bersosial media kan sebenarnya ya sharing pengalaman kita aja bebas gitu. Cuman kalau dari aku lebih ke apa impact dari konten aku yang dihasilkan nanti ke audiens gitu. Jadi aku sebelum posting sesuatu itu pasti aku mikir banget apakah ini impact-nya akan positif atau negatif gitu. Karena kalau negatif itu pun jadi beban gitu kalau buat aku sendiri, buat aku sebagai konten kreatornya. Kok malah ngajarin yang nggak bagus gitu. Misalkan kayak lagi jalan-jalan ke air terjun, dan di situ kan kayak natural jungle, dan memang ada beberapa tanaman hias yang istilahnya sekarang mahal, tapi di sana tuh liar aja gitu. Kayak sebenarnya kita bisa ngambil dan bisa, kalau misalnya niat jelek bisa dijual lagi gitu. Dan banyak yang nanya, itu boleh diambil nggak sih Kak tanamannya, kayak gitu-gitu. Dan aku selalu ingetin ke mereka, ini tuh raw jungle loh, kita tuh di sini adalah tamu gitu. Jangan sampai kita mengambil atau meninggalkan sesuatu yang bukan di situ gitu. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi kalau bisa kita sama-sama menjaga alam kita. Bisa aku ngajak kayak gitu sih. Gitu, Bukan hanya akhirnya memprioritaskan kuantitas dari turis domestik ataupun turis asing untuk bisa berkunjung ke salah satu objek pariwisata, tapi
mengutamakan kualitas ataupun edukasi gitu ya dari wisatawan agar kemudian objek wisatanya dapat terus dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Oke. Iya, betul. Ada batasan nggak kalau mau mengkritik misalnya soal kebijakan yang terkait dengan misalnya pariwisata di sebuah daerah gitu kan, aturan-aturan Pemdanya juga macam-macam. Nah, dari point of view ataupun mungkin dari pengalamannya Mbak Kadek lah, ada aturan mainnya nggak kalau misalnya mau ngeritik gitu melalui tulisan yang ada di laman blognya? Kalau aku sebisa mungkin kalau mereview sesuatu itu ada plus minus. Jadi aku nggak pernah kayak mengkritik tanpa solusi. Itu yang selalu aku tekankan gitu. Karena kalau misalkan mengkritik doang, ya mendingan tulis aja pesan ke kementerian gitu kan. Kalau misalkan kita nggak punya solusi gitu. Jadi aku selalu kalau misalkan emang ada sesuatu kekurangan, aku selalu bilang dan aku kasih solusi. Kalau aku kayak gitu sih. Oke, Mbak Kadek, tadi yang saya sempat bahas dengan Ketua Umum Asita bahwa ya memang datanya juga sudah banyak dipublish bagaimana sebetulnya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi jumlah serapan tenaga kerja lah di sektor pariwisata. Tentu saja saya yakin ini men-trigger Mbak Kadek untuk memberikan peran yang lebih signifikan lah terhadap pertumbuhan dari sektor pariwisata di tahun 2021 pada saat amin misal pandemi COVID-19-nya berakhir. Apa yang akan dilakukan oleh Mbak Kadek secara pribadi lah untuk kemudian mendongkrak industri pariwisata di tahun 2021 ini? Kalau aku sebenarnya mulai dari hal kecil aja sih. Mungkin aku dampaknya nggak terlalu besar ya kalau sendiri gitu, kalau ngelakuinnya sendiri. Tapi kalau misalkan ngelakuinnya sama-sama, kita bersama-sama sama Kementerian Pariwisata, juga sama warga lokal dan sama travel blogger lainnya, mungkin akan bisa untuk lebih cepat mendongkrak pariwisata gitu. Tapi kalau aku sendiri, ya mungkin nggak bisa gitu. Jadi mungkin mari kita sama-sama untuk membangun lagi pariwisata kita. Oke, ada brief nggak sih yang disampaikan, setidaknya ada value-value lah yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata kepada teman-teman travel blogger lah untuk menyampaikan narasi yang positif, narasi yang sama lah untuk kemudian sama-sama merealisasikan mimpi untuk mencapai target kunjungan pariwisata di tahun 2021. Kalau dari Kementerian Pariwisata sih, kemarin aku terlibat juga, itu adalah campaign di Indonesia aja. Nah, kalau misalkan memang kita sudah bisa traveling lagi gitu, dimulai dari berwisata di Indonesia aja gitu, untuk membangun kembali ekonomi pariwisata di negara kita sendiri gitu. Dan di Indonesia juga kan semuanya juga belum pernah gitu eksplor Indonesia yang bagus ini gitu kan, dan Indonesia luas banget soalnya dan semua objek wisatanya bagus-bagus. Itu satu. Sama kedua sih, kemarin sih yang selalu ditekankan adalah protokol kesehatan. Jadi selama kita trade untuk mempromosikan pariwisata, itu selalu ada pesan untuk menyampaikan bahwa protokol kesehatan jangan sampai terlupakan gitu, walaupun kita sedang berwisata. Baik, oke. Mbak Kadek, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Semoga memang pariwisata di Indonesia cepat pulih dan yang paling penting adalah penanganan COVID-19 ini dapat berjalan dengan efektif. Vaksinasinya juga bisa jalan dengan baik, biar kita bisa jalan-jalan lagi ya. Terima kasih Mbak Kadek, sukses untuk Anda, sehat selalu. Ya, makasih. Ya, dan pemirsa sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga perbincangan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.